Sebenarnya topik ini lanjutan dari topik sebelumnya mengenai Daniel pasal 8. Dan saya harap semuanya ngerti ya waktu pelajaran tentang Daniel pasal 8, di mana tanduk besar dari kambing jantan ini, dia menginjak-injak kebenaran ya, dan juga dia mencemarkan tempat kesucian. Nah, melalui apa dia mencemarkan tempat kesucian? Di mana banyak orang-orang yang tidak bertobat, ya, tidak bertobat. Salah satunya seperti Konstantin ya, Kaisar Konstantin. Dia tidak bertobat, tapi dia menjadi Kristen. Dan akhirnya dia menjadikan Romawi itu menjadi kerajaan, bukan kerajaan ya, kekaisaran Kristen ya, kekaisaran Kristen. Makanya Romawi sebelum dia terpecah, dia merupakan kekaisaran Kristen yang kedua, atau kerajaan Kristen yang kedua. Karena kerajaan Kristen yang pertama itu di Armenia. Nah, terus dia menjadi kerajaan Kristen yang kedua, dan waktu itu dia terpecah dua ya, Romawi ini. Ada yang ke timur, ada yang ke barat. Timur itu Ortodoks, sedangkan barat itu Katolik Roma. Nah, yang jadi masalah di sini, yang kita akan lanjut pelajarannya ini, itu mengenai 2300 hari. Nah, sebelumnya kita coba lanjut dulu ya, sebelum kita telusuri lebih dalam. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Lancar, Jelas, lancar. jelas. Oke. Nah, kita coba merenungkan satu ayat dari The Great Controversy ya. Boleh ada yang bisa baca? Ibu Untung hadir? Belum ya? Belum kayaknya. Oh, ya. Coba ya. Mungkin yang lain selain PT mungkin siapa yang bisa? Bulina lah, Bulina. Ya. Topik ayat renungan, topik mengenai Ka'bah dan penghakiman, penyelidikan harus dipahami dengan jelas oleh umat Allah. Semua orang perlu mengetahui sendiri posisi dan pekerjaan imam besar mereka. Tanpa itu, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki iman yang diperlukan pada masa ini atau menempati posisi yang telah dirancang Allah bagi mereka. The Great Nah, Controversy 488. di sini Ellen White sendiri mengatakan mengenai Ka'bah dan penghakiman ya, penghakiman yang di sorga itu harus katanya dipahami dengan jelas oleh umat Allah, ya kan? Tidak mungkin bagi kita ya untuk memiliki iman yang diperlukan pada masa ini atau menempati posisi yang telah dirancang Allah kalau kita tidak mengerti ini. Ka'bah dan penghakiman penyelidikan. Dasar doktrin gereja Advent pada waktu berdiri itu apa? Dasar doktrinnya. Ada yang tahu? Dasar doktrin Advent. Terbentuknya Advent itu karena apa? Kedatangan Yesus kedua kali kah? Itu masih Advent hari pertama. Yang saya tanya yang hari ketujuh. Masih Advent ketujuh ini. Penghakiman ya. Jam apa? Ah, Saya sebentar. tentang apa? Penghakiman. Penghakiman. Itu dasar doktrin terbentuknya gereja Advent. Pada waktu kekacauan besar, ya, William Miller itu masih Advent hari pertama, ya kan, gereja Advent hari pertama. Pada waktu kecewa, gereja ini pecah. Ada yang jadi Advent Christian Church. Ini bukan gereja Advent kita ya, ada Advent Christian Church dan ada kita, ya kan, yang waktu itu 50 orang termasuk Ellen White di dalamnya, dan ada yang lain juga. Terpecah. Terus kenapa gereja Advent ini terbentuk? Karena hasil penyelidikan lebih dalam nubuatan yang sudah diinterpretasi oleh William Miller.
yaitu mengenai penghakiman. Karena ini dasar doktrin gereja Advent. Yang anehnya, dasar doktrin gereja Advent, orang Advent saja tidak mengerti. Padahal ini dasar sekali ya, dasar doktrin Advent. Di dalam buku Pelayan Injil, Nyonya White mengatakan, para pendeta harus menyediakan landasan nubuatan yang pasti bagi umat Advent. Apa landasan nubuatan yang pasti itu? Yaitu tentang penghakiman. Kan ini doktrin dasar Advent ini. Kan ini pekabaran malaikat yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini pekabaran malaikat yang keberapa ini? Tentang penghakiman. Pertama, Pertama, dulu gereja Advent itu pakai logo 3 malaikat. Jadi menunjukkan bahwa gereja Advent itu mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Pada waktu orang dibaptis, ditanya apa itu 3 malaikat, tidak tahu. Terus apa yang dikabarkan orang Advent? Yang masuk aja nggak tahu tentang 3 malaikat. Jangankan yang masuk, yang di dalam aja nggak tahu. Itu sangat disayangkan. Kenapa orang Advent imannya nggak sesuai dengan yang dikatakan di sini, iman yang diperlukan pada masa ini. Karena mereka sendiri tidak mengerti tentang penghakiman ini. Bagaimana kita bisa ditebus melalui penghakiman ini? Saya kasih contoh. Ada orang berpikir begini, kita kan masih manusia, masih jatuh bangun. Nanti ujung-ujungnya, nanti Tuhan yang akan lengkapi. Ada kekurangan kita dilengkapi, dihapuskan itu. Apa seperti itu pengadilan itu? Gimana Bu Lina? Apakah seperti ini pemikiran orang bahwa oh kalau kita masih manusia kan masih ada kelemahan. tidak. Jadi ya masih terpelihara kelemahan itu sampai nanti. Apa seperti itu? Ya, banyak orang Advent berpikir begitu. Tetapi iya, banyak seperti itu. Kalau dikasih kepekabaran bilang begitu. Kasih, kasih, pokoknya percaya Yesus selamat gitu. Iya, nanti kekurangannya ditambahin kan? Itu. Itu salah kaprah itu. Di dalam Iya, proses pengadilan, manusia itu harus didapati tidak bercacat. Bukan berarti dipelihara kebiasaan dia. Justru harus tidak bercacat orang itu bisa ditebus. Makanya di dalam Matius 5 ayat 48, coba mungkin ada yang bisa buka Alkitab. Matius 5 ayat 48. Ada yang bisa buka Alkitab. Matius 5. Ayat 48. Yes. Ya, aku bacakan ya. Ya, boleh. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, seperti apa katanya kita sempurna? Seperti manusia? Seperti nabi? Atau Seperti seperti Bapa? Coba. Seperti Bapa memang harus manusia baru. Itu kesempurnaan kita. Jadi makanya kenapa kita harus paham tentang pengadilan Ka'bah itu? Karena kita harus tahu bagaimana proses kita diadili. Sama kayak misalnya nih orang tersangka. Dia tidak tahu proses pengadilan bagaimana dia akan diadili. Bisa nggak dia didapati benar? Coba ini Dinda orang legal kan? Nah kalau orang nggak tahu apa yang diproses, bagaimana diadili, bisa nggak dia menghadapi pengadilan itu? Dari sisi hukum apa yang dia dipersalahkan atau apa? Nggak bisa. Bisa.
Nggak bisa kan, dia harus ngerti kan. Makanya butuh pengacara kan, yang Iya. memahami hukum itu. Nah, betul itu seperti itu. Jadi begitu juga kita harus mengerti proses pengadilan itu. Kapan dan bagaimana kita harus didapati benar di pengadilan itu. Karena ingat kita itu masih masih bisa jatuh. Bagaimana supaya kita didapati benar? Nah, itu yang menjadi masalah. Yang kita harus mengerti mengenai proses pengadilan. Oke, ini introduction ya, supaya kita terpicu untuk mengerti ya, mendalami mengenai pengadilan ini. Nah, kita lanjut inti dari topik kita. Nah, coba PT bacain. Ini yang menjadi inti kita ya. Dan olehnya Nah, korban kita atau kan dicoret. pelajaran sebelumnya kan kita tahu kata korban itu ditambahin. Jadi sebenarnya tidak ada kata korban, ya kan? Karena itu disisipkan pada waktu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Sebenarnya nggak ada kata Ya. korban. Oke, lanjut. Dan olehnya yang sehari-hari itu ditiadakan dan tempat kesucian itu dirubuhkan. Maka suatu tentara diserahkan kepadanya melawan yang sehari-hari itu karena alasan pendurhakaan dan dihempaskannya kebenaran itu ke tanah. Maka dalam segala yang dibuatnya itu beruntunglah ia. Kemudian aku dengar seorang suci berkata-kata, dan seorang yang lain mengatakan kepada orang suci yang berkata-kata itu, berapa lamakah kelak khayal mengenai yang sehari-hari itu dan pendurhakaan yang membinasakan itu untuk memberikan kepada tempat kesucian dan tentara-tentara itu untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki. Lalu ia berkata kepadaku, sampai lewat 2300 petang dan pagi, kemudian tempat kesucian itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, kapan mulai proses pemulihan itu? Setelah apa? Lewat 2300 petang pagi. Nah, bukan pada waktu 2300 petan dan baki berakhir, tapi setelah lewat, ya kan? Berarti setelah 2300 petan dan pagi, maka proses pemulihan itu dilakukan. Bukan pada waktu selesai 2300, benar kan? Tapi setelah lewat ya, lewatnya. Nah, jadi di sini digambarkan di mana Daniel sendiri bingung ya. Wah, bagaimana nasib tempat kesucian dengan kebenaran ini yang diinjak-injak ya kan? Terus berapa lama itu dia lihat ada seseorang ya kan berkata-kata dengan seseorang lain. Sampai kapan katanya ini pendurhakan ini yang membinasakan ini dilakukan? Itu sampai 2300 petang dan pagi. Nah, kalau kita baca Daniel pasal 8, tidak ada penjelasan lebih jelas lagi tentang ini. Tidak ada penjelasan mengenai 2300 ini kapan dan sampai kapan. Nggak ada penjelasan. Ayat ini mentok sampai ayat 14 ini mentok, nggak ada penjelasan lebih detail. Nah, bagaimana kita bisa tahu kapan dan berakhirnya kapan 2300 petanan pagi ini? Tempat kesucian itu akan dipulihkan. Kenapa William Miller bisa salah mengerti mengenai tempat kesucian ini? Kenapa William Miller bilang, oh ini kedatangan Yesus yang kedua kali setelah 2300 petanan pagi. Kenapa? Waktu itu pernah dijelasin kenapa. Coba ada yang bisa jelasin? Kenapa Karena William Miller keliru? proses, ya proses pekabaran itu memang harus demikian. Kalau dari sisi pekabaran malaikat pertama ya. Nah, terus Ya, alasan yang yang spesifik lagi kenapa William Miller bisa keliru sehingga Ya karena mengatakan dia kira Yesus datang. Hmm? tempat kesucian itu dipikirnya bumi kan. Jadi Ah, ah, itu dia. Dipikirnya bumi salah ya. sih. Ya, betul. Kenapa dipikirnya bumi dan kenapa bukan bumi tempat sucian itu? Coba, Betty. Kenapa sebenarnya bukan bumi tempat sucian itu? Ah, ah,
Apakah tempat tempat kesucian kesucian masih ada pada zaman Miller Miller? ya sejak Yesus Yesus udah disalibkan kan itu udah terbelah ya. Ya, tirai ya, Nah, jadi tirai. kan tirai itu kan, tapi orang Yahudi masih melakukannya bagi yang tidak menerima kan gitu. Jadi ya Iya. memang di bumi Terus, udah nggak ada lagi, udah nggak berlaku lah, iya udah nggak betul. ada lagi di bumi kan. Nggak ada lagi tempat sucian ya. Walaupun masih ada formalitas yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu, ya kan? Tapi kapan dihancurin Ka'bah itu tempat sucian? Hilang dari Waktu muka bumi. waktu Kristus di apa setelah rasul-rasul ya Stefanus Nah, itu tapi di kapannya nih? Peristiwa apa nih? Tahun yang itu penarikan 770, ya, ya kan? penarikan pas gitu ya. Yang diserang sama Romawi kan? Akhirnya Ka'bah Iya. dihancurin. Tidak ada batu yang tersusun di atas batu yang lain, Iya. ya kan? Banyak katanya darah apa mengalir ya, mengalir keluar dari Ka'bah dan Ka'bah itu udah hancur juga. Jadi dengan kata lain tempat sucian ini pada zaman William Miller ini udah nggak ada. Tapi kenapa Miller ini bilang tempat sucian itu bumi, ya kan? Padahal udah nggak ada tempat sucian di bumi itu. Nah, jadi tempat sucian yang mana ini? Jadi yang akan dipulihkan. Coba PT. Yang di surga itu yang buku kehidupan ya? Iya, iya Gimana gimana? betul. Jadi tempat sucian yang di sorga ini, karena kan yang di bumi itu kan gambaran atau contoh bagi Ka'bah yang sebenarnya di sorga, ya kan? Karena dulu bangsa Israel kalau melakukan upacara di dalam Ka'bah itu, di Ka'bah, itu bukan upacara yang sebenarnya, itu hanya menggambarkan apa yang akan terjadi setelah Yesus menjadi imam besar. Benar kan? Karena domba yang disembelih itu menggambarkan Yesus sebagai korban yang sebenarnya. Jadi pada waktu Yesus disalibkan, terus dia bangkit, dia naik ke sorga. Di saat itulah proses upacara Ka'bah itu yang sebenarnya terjadi. Yang dulu dilakukan oleh bangsa Israel, bakar-bakar domba dan lain sebagainya, nah, itu menggambarkan yang terjadi pada waktu di sorga setelah Yesus naik ke sorga. Itu. Jadi tempat kesucian yang maksud ini adalah sorga, bukan di sorganya, maksudnya bukan secara keseluruhan sorga ya. Maksudnya ada suatu tempat di surga namanya tempat kesucian. Bukan sorga tempat sucian itu, tapi tempat sucian itu di surga. Ada yang nggak unmute. Apa itu? Oh, Alexander boleh di unmute dulu Bang. Kita nggak bisa hanya Bang Hebi yang bisa unmute. Oke, siap. Oh gitu ya. Udah ya? Ah, Udah. oke oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Sebelum kita lanjut, Aku ada yang masih bingung? tanya itu, Iya, boleh. tanya yang waktu gereja Advent itu mau terbentuk, ada gereja-gereja Advent yang lain. Nah, itu apakah sampai sekarang masih ada? Apakah itu bukan yang tangga reformasi itu kah? Oh ya. Jadi pertanyaannya apakah ada gereja lain selain gereja Advent waktu itu? Setelah Iya, yang kekecewaan. ya waktu berbarengan dengan itu yang tadi dibilang itu. Ada. Yang saya tahu cuma satu. Namanya. Ini. Ini bukan gereja Masih Advent hari ketujuh ya. Ini beda. Ini Ini yang lagi ada kantor lagi. pusat di Karlok ini. Ini. Advent Christian Church. Terus Advent Christian Community Church. Masih ada sampai sekarang. Masih. Hmm. Nggak pernah dengar ya? Mereka juga berhari Sabat begitu. Enggak. Cuma kita yang bersahabat. Oh, Ya. oh ya.
Jadi waktu kekecilan besar, eh, ada yang membentuk gereja tersendiri. Itu namanya gereja Kristen Advent ini. Gereja apa? Advent Christian Church bahasa Inggrisnya. Nih. Nih, nih bisa dilihat sini. Hmm. Gitu. Jadi bukan cuma kita Advent, mereka juga Advent. Tapi, halo, masih lanjut. Ya, Itu. Jadi Advent itu ada yang lain juga. Ini waktunya 10 menit nih. Udah mau habis waktunya expire. Oke lah, kita lanjut ya. Oke, ya, bagaimana Bu Lina? Ada lagi yang mau dipertanyakan? ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Karena waktunya pendek ternyata ini. Udah mau expire. Filmnya. Oke, mungkin kita akan baca di pasal berikut. Di mana ternyata di Daniel pasal 9, itu Tuhan menjelaskan melalui malaikat kepada Daniel perihal mengenai Kayal sebelumnya. Jadi lanjutannya itu di pasal 9 ternyata. Karena apa? Karena Daniel itu udah bingung. Aduh, bagaimana ini eh, arti dari Kayal Daniel 8 ini. Coba kita baca. Aku baca Eh, ya. Maka oh, boleh. menengadahlah aku kepada Tuhan Allah untuk mempersembahkan doa dan permohonan sambil berpuasa dan berpakaian kain kabung dan abu, dan berdoalah aku kepada Tuhan Allahku. Ya Tuhan, sesuai dengan segala kebenaran-Mu, aku bermohon ke hadapan-Mu. Hendaklah kiranya murka dan amarah-Mu dilalukan dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang suci. Karena sebab dosa-dosa kami dan oleh karena kejahatan-kejahatan para nenek moyang kami. Maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi tercela di hadapan semua orang yang tinggal di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah sekarang ya Allah kami doa hambamu ini dan permohonan-permohonannya, dan sinarilah oleh wajahmu akan Ka'bah kesucianmu yang binasa ini demi Tuhan sendiri. Ya, di sini Daniel berdoa mengenai nasib Yerusalem, ya kan? Karena Daniel ini kan berada di pembuangan ya, pembuangan tapi dia mempunyai nasib yang bagus. Dia menjadi orang yang keberapa gitu di kerajaan Babylon. Gitu. Tapi di sini dia tahu nubuatan di mana eh, bangsa Israel ini akan kembali lagi. Makanya dia berdoa untuk bangsa Israel ini. Ya, oke, lanjut. Masih lanjut nih. Oke, lanjut, Bu Lina. Oh ya, malaikat berbicara mengenai Kayal sebelumnya. Benar, sementara lagi aku berkata-kata dalam doa, maka datanglah orang itu, yaitu Gabriel, yang telah kulihat dalam Kayal pada mulanya, Di yang pasal telah 8 ya. disuruh terbang. Ya, Ya. disuruh terbang dengan segera, ia menjamah aku kira-kira pada saat persembahan petang hari. Lalu katanya, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, dan aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan ini. Ya, jadi buat mengerti apa ini? Apa yang Tentang dibuat mengerti? 2000 tadi, Iya, tentang betul. Yerusalem. Mengenai Kayal di pasal 8, ya kan? Karena Daniel juga pusing. Apa arti dari Kayal itu? Karena kayak mencengangkan banget ya. Sampai melibatkan tempat kesucian lah segala rupa. Itu. Nah, kita dapat jawabannya di Daniel pasal 9. Nah, itu. Jadi kita kalau mencari tahu kapan start atau mulainya 2300 itu, kita pergi ke Daniel pasal 9. Tuh, malaikat datang untuk memberi pengertian mengenai Kayal sebelumnya. Oke, kita lanjut masuk ke inti dari penjelasan dari malaikat. Oke, mungkin
Ada yang bisa bantu baca lagi? Tidak. Ya, boleh. 70 minggu ditetapkan bagi bangsa Israel. Ya, betul. 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kota sucimu, untuk menyelesaikan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa-dosa, dan untuk melakukan perdamaian bagi kejahatan, dan untuk memasukkan kebenaran yang kekal, dan untuk mematahkan kahel dan nubuatan itu, dan untuk mengurapi yang maha suci itu. Oke. Ada berapa lama ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? 70. 70 minggu, ya kan? Jadi 70 minggu ini ditetapkan bagi bangsa Israel untuk bertobat, ya kan? Sampai nubuatan itu digenapi dan untuk mengurapi yang maha suci. Siapa nih yang diurapi ini maksudnya? Oke, Yesus. Yesus. Kita next dulu ya. Jadi ada penetapan Tuhan 70 minggu bagi bangsa Israel supaya menghentikan dosa-dosanya. Dan juga bukan cuma bangsa Israel nih ditetapkan. Bagi siapa juga nih? Bagi kota Yerusalem. Yerusalem, kota suci. Oke, kita lanjut penjelasan dari 70 minggu ini ya. Nanti dijelaskan lagi. Nah, 70 minggu itu berapa hari? 490 hari. 100. Nah, ya kan? Karena 70 minggu itu berarti 70 kali tuh 7. Ada 490 hari. Oke? Paham sampai sini atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, kita lanjutkan. Nah, di dalam Alkitab, Yeskel 4 ayat 6 dikatakan satu hari itu sama dengan 1 tahun di dalam nubuatan. Jadi kalau Tuhan bilang 1 hari berarti sama dengan 1 tahun. Itu dalam nubuatannya. Nah, berarti kalau dia 490 hari atau 70 minggu ini berapa tahun berarti? 490 tahun. Nah, 490 tahun. Gitu. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu ya, kalender Masehi. Ya, kalender Masehi itu kayak matematika. Jadi ada di tengahnya nol, nilai nol sini, terus makin ke kanan tuh plus. Tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Tapi kalau dia ke kiri, itu minus satu. Minus satu, minus satu, minus satu, minus satu. Makin besar angkanya. Jadi kalau makin ke kanan, dia makin mengecil angkanya kalau dari sini. Tapi pas udah lewat sini, makin membesar. Ini kalender Masehi gini. Maka dibilang ada sebelum tarik Masehi, ya kan? Ada yang bilang tarik Masehi. Nah, ini kita harus paham dulu ya mengenai ini ya. Jangan bingung ya. Oke, paham sini? Paham. Oke. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai. Kapan mulainya perhitungan 2300 hari itu? Dan juga 70 minggu. Kapan mulainya? Oke, coba aja. Oleh sebab itu, ketahuilah dan pahamilah olehmu bahwa semenjak dari keluarnya perintah untuk mendirikan dan membangun kembali Yerusalem sampai kepada Mesias penghulu itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Jalan itu akan dibangun kembali berikut tembok, bahkan dalam masa-masa yang kacau sekalipun. Iya. Jadi kapan mulainya? Semenjak dari keluarnya perintah untuk mendirikan dan membangun kembali Yerusalem. Yerusalem dihancurkan pada zaman Babylon kan? Terus dibangun lagi pada zaman siapa? Kores Darius. Kores atau Persia. Hidup Nah, bersama. ini semenjak dari keluarnya perintah sampai
kepada Mesias penghulu itu akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Berapa hari itu? 7 minggu dan 62 minggu. Berapa hari? 83. 483 hari. Nah, berarti kita harus cari tahu keluar perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Ya kan? Kapan Yerusalem